Aksi reuni 212 yang akan digelar di Monas, Jakarta Pusat belum mendapat izin kepolisian. Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol E. Zulpan mengatakan bahwa aksi demonstrasi harus memenuhi persyaratan administrasi. Misalnya saja surat izin keramaian, rekomendasi dari Satgas COVID-19, izin pengelola tempat aksi, surat rekomendasi dari Polres, dan proposal kegiatan. Zulpan tak menampik pihak Polda Metro Jaya sempat mendapatkan permohonan aksi reuni 212. Ya, silakan dipersiapkan ya untuk kamera. Sudah siap semua ya? Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang rekan-rekan sekalian. Pada siang hari ini saya akan menyampaikan apa yang menjadi pertanyaan rekan-rekan beberapa hari ini ya, terkait dengan reuni 212 dan bagaimana Polda Metro Jaya menyikapinya. Rekan-rekan sekalian, perlu saya sampaikan bahwa dalam kegiatan menyampaikan pendapat di muka umum itu ada undang-undang yang mengatur, yaitu mengacu kita pada Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum. Ada juga Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2017 tentang tata cara perizinan dan pengawasan kegiatan keramaian umum, kegiatan masyarakat lainnya, dan pemberitahuan kegiatan politik, serta Petunjuk Lapangan Nomor 2 Tahun 1995 tentang perizinan dan pemberitahuan kegiatan masyarakat. Dalam hal ini Polri memiliki kewenangan untuk menerima surat pemberitahuan kegiatan masyarakat dan surat permohonan izin keramaian. Ya. Kemudian setelah itu diterbitkanlah yang kita kenal dengan istilah STTP atau Surat Tanda Terima Pemberitahuan terkait surat izin keramaian. Dalam menyampaikan surat pemberitahuan kegiatan masyarakat maupun surat izin keramaian, ada beberapa hal yang perlu dilengkapi oleh pihak panitia. Ini tentunya juga kepada pihak-pihak yang katakanlah yang ingin mengadakan gitu ya. Ini ada diatur baik secara administratif maupun secara teknis. Terkait dengan rencana kegiatan reuni 212, ini pihak panitia sesuai dengan ketentuan dan perundang-undangan yang ada harus mengacu kepada aturan yang berlaku, di mana mereka diantara ini wajib memenuhi persyaratan administratif, yaitu surat permohonan izin keramaian. Kemudian harus ada rekomendasi dari Satgas Covid, karena saat ini situasi ya khususnya di wilayah hukum Polda Metro Jaya, DKI Jakarta masih dalam situasi pandemi Covid. Kemudian harus ada surat izin tempat lokasi terkait dengan tempat yang akan digunakan kegiatan itu. Izin ini tidak dikeluarkan oleh kepolisian, tetapi dikeluarkan oleh pengelola lokasi tersebut. Kemudian harus ada surat rekomendasi dari Polres. Kemudian juga harus ada juga mengajukan proposal kegiatan sehingga kita bisa tahu kegiatan itu menghadirkan berapa orang, kemudian temanya apa, konsepnya apa. Ini menyangkut nanti dengan pola pengamanan tentunya apabila kegiatan tersebut mendapat izin. Apabila kegiatan tersebut berskala nasional atau internasional, maka izin keramaiannya ini penerbitannya oleh Mabes Polri. Itu ketentuan dalam peraturan perizinan.
Kemudian setelah kelengkapan administrasi yang dilengkapi panitia, ini pihak kepolisian ya sesuai dengan SOP-nya, ini nanti akan melakukan penelitian, kemudian peninjauan lokasi, koordinasi, analisa terhadap tempat kegiatan. Namun ya, ini juga perlu diketahui ya, apabila panitia tidak dapat melengkapi ketentuan-ketentuan seperti yang disampaikan tadi, maka pihak kepolisian khususnya Polda Metro Jaya ini tidak menerbitkan surat izin keramaian terhadap kegiatan yang diajukan. Pada intinya ya, kepolisian dalam hal ini Polda Metro Jaya menjunjung tinggi tentunya demokrasi. Namun demikian, pada kesempatan yang baik ini juga saya ingin menyampaikan kepada semua masyarakat, khususnya warga ibu kota, bahwa kita saat ini sedang menghadapi pandemi COVID. Oleh sebab itu, saya mengajak kita semua untuk berempati terhadap situasi yang ada saat ini. Beberapa bulan ke belakang, ya, kita ketahui saat ini pemerintah sedang berupaya untuk mencegah lonjakan COVID-19 gelombang ketiga. Gelombang pertama dan kedua sudah kita rasakan bagaimana dampaknya yang memakan korban cukup banyak. Perlu juga kita ingat, pasca liburan Lebaran ya, yang lalu, Idul Fitri pada bulan Mei, di wilayah hukum Polda Metro Jaya mengalami lonjakan COVID. Kasus positif aktif naik secara signifikan mulai tanggal 6 Juni 2021 sebanyak 11.516. Kemudian pada tanggal 8 Juli sebanyak 102.000 kasus. 12 Juli turun menjadi 82.687. Kemudian naik lagi pada tanggal 16 Juli, ya, ini sebagai puncaknya, sampai dengan 113.000 kasus. Kemudian mengalami penurunan secara signifikan hingga 7 Agustus 2021 menjadi 10.176.